Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Nah, baik, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai perencanaan pembelajaran jarak jauh. Jadi perencanaan pembelajaran jarak jauh ini merupakan pengorganisasian segala sumber daya sekolah untuk memfasilitasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirancang. Jadi kalau kita berbicara tujuan pembelajaran, sebetulnya itu kita mengacu kepada kurikulum yang berlaku. Jadi tujuan pembelajaran itu diturunkan dari kompetensi dasar yang terdapat pada kurikulum. Nah, tentunya ketika kita melakukan analisis kompetensi dasar, kita akan menurunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi yang nanti akan diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, ketika kita ingin memfasilitasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, maka kita harus melihat komponen-komponen apa saja yang berperan dalam memfasilitasi pembelajaran siswa tersebut. Jadi ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan untuk memfasilitasi siswa. Itu pertama adalah bahan ajar, kemudian ada media pembelajaran, kemudian ada strategi atau metode pembelajaran yang akan digunakan dalam memfasilitasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian ada alat evaluasinya untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa dalam melakukan perencanaan ini sebetulnya adalah proses problem solving. Jadi Bapak Ibu mendapatkan masalah, mengidentifikasi masalah bagaimana mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah. Tentunya ini tiap sekolah akan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda karena mungkin saja sumber daya yang dimilikinya berbeda-beda. Nah, kemudian antara satu komponen dengan komponen yang lain itu merupakan satu kesatuan, menjadi satu sistem dalam proses pembelajaran. Jadi misalnya ketika kita menentukan suatu strategi, maka tentunya ini akan berpengaruh terhadap media pembelajaran dan juga akan pengaruh kepada alat evaluasinya atau kepada bahan ajarnya. Jadi ini merupakan satu kesatuan, sehingga pada kegiatan perencanaan ini guru harus memikirkan bahwa itu menjadi satu kesatuan. Jadi ada umpan balik dari setiap komponen tersebut. Nah, tentunya selain kita berpikir secara sistematik, secara sistem, bahwa itu merupakan satu kesatuan, proses perencanaan pun harus sifatnya konsisten. Konsisten itu dalam artian bahwa rancangan program pembelajaran yang dikembangkan itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan, yang diturunkan dari kurikulum. Jadi mengarahnya semua ke arah bagaimana pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, ketika mendesain proses pembelajaran pun harus mempertimbangkan juga karakteristik dari peserta didiknya. Jadi perencanaan pembelajaran itu merupakan satu problem solving bagi guru yang mempunyai permasalahan bagaimana untuk memfasilitasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan sumber daya di sekolah yang ada. Nah, tentunya ini mungkin perlu kreativitas dan inovasi dari guru bagaimana merancang kegiatan pembelajaran tersebut supaya efektif
mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, oleh karena itu, jadi sebetulnya rencana pembelajaran jarak jauh ini adalah proses bagaimana Bapak Ibu guru mendesain program pembelajaran dengan menggunakan sumber daya yang ada dan melihat karakteristik dari peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi ini rencana pembelajaran jarak jauh ini merupakan suatu pedoman dari guru ketika ingin melaksanakan suatu proses pembelajaran yang sebetulnya itu didesain oleh guru sendiri sebagai pedoman dan juga sebagai panduan bagaimana melaksanakan proses pembelajaran agar sampai kepada tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, kenapa perlu direncanakan? Karena tentunya ini untuk meminimalkan resiko tidak efektifnya proses untuk mencapai pembelajaran. Karena kalau direncanakan, tentunya persentasi untuk kesuksesannya lebih tinggi dibandingkan tanpa perencanaan. Nah, yang perlu diperhatikan juga, perencanaan pembelajaran ini pun bukan berarti sudah fix. Harus ada unsur fleksibilitas dari rencana pembelajaran itu. Mungkin saja pada saat melaksanakan di tengah-tengah proses ada ditemukan fakta-fakta yang mengharuskan kita melakukan modifikasi. Jadi perencanaan pembelajaran pun itu harus mengakomodir adanya proses adaptasi di fleksibilitas dari program tersebut dalam rangka tadi tujuan utamanya adalah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian